Saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Bahwa ada Ingup 49 2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuma kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Konyolnya, di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal. Baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan di akhir masa jabatan. Terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingup, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies dikasih aja semua ke Sekda. Ya, karena 0 kilometer dari Indonesia. Kita tidak jauh, kini kita masih di Indonesia, tidak jauh. Karena itu saya merasa bersyukur sekali. Kerja bersama yang dilakukan bukan saja oleh teman-teman di Humanis Aksi Bersama, tapi ada begitu banyak orang di seluruh Indonesia yang menitipkan kepercayaan. Bentuk titipan kepercayaannya apa? Donasi. Itu bentuk kepercayaannya. Untuk membangun sebuah jembatan. Jembatan di sini terputus, rusak. Dan alhamdulillah sudah tuntas dibangun. Dan ingat ibu sekalian, jembatan ini bukan sekedar menyambungkan dua tepi sungai. Jembatan ini menyambungkan antara keputusasaan dengan harapan, menyambungkan antara ketertinggalan dengan kemajuan, menyambungkan antara kesulitan dengan kemudahan. Tadi diceritakan banyak penduduk di sini pekebun dan petani. Kalau kebun apa di sini? Kopi. Dan kopinya tenar seluruh dunia. Betul tidak Ustaz? Betul. Kopi apa namanya? Kopi Gayo Arabica, jenisnya Arabica, asalnya dari Gayo. Dan kebun-kebun kopi, semua yang dihasilkan akan jauh lebih mudah ketika ada jembatan yang siap. Tapi juga yang tidak kalah penting, Ibu sekalian, yang sering sekali mengalami kesulitan dengan tiadanya jembatan itu rumah tangga, khususnya ibu-ibu. Betul nggak, Ibu sekalian? Betul, karena kerepotan di dalam mengurusi rumah tangga berlipat ketika tidak ada jembatan yang menyambungkan. Mudah-mudahan dengan jembatan ini bisa digunakan lagi, insya Allah harapan untuk kehidupan lebih baik bisa tumbuh lagi. Insya Allah semuanya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Dan anak-anak kita, tadi saya jumpa dengan anak-anak kita, itu adalah wajah masa depan kita. Wajah masa depan keluarga-keluarga kita. Semoga mereka nantinya bisa belajar lebih baik lagi. Saya menitipkan kepada ibu sekalian amanat bahwa yang dibangun di sini adalah sumbangan dari seluruh rakyat Indonesia. Kami hanya menyalurkan, kami hanya meneruskan, dan kami bekerja bersama. Humanis, yang bekerja Humanis Project, mereka mengumpulkan dana dari mana-mana untuk membantu korban bencana di Aceh dan di Sumatera Barat pada saat peristiwa itu terjadi bulan November lalu. Kita lakukan di berbagai tempat. Lalu aksi bersama. Aksi bersama adalah sebuah organisasi yang khusus pada membangun jembatan-jembatan di desa-desa yang jembatannya tak ada. Mungkin rusak, mungkin memang tidak ada. Ini semua dilakukan, harapannya apa? Membangun kembali kepercayaan bahwa warga bantu warga bisa dikerjakan. Ketika tanggung jawab negara belum ditunaikan, maka sesama warga menyelenggarakan tanpa berkeluh kesah. Kita bangun jembatannya, kita besarkan masyarakatnya, dan insya Allah ini menjadi penguat ikatan kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Jadi buat ibu, bapak sekalian, kami titipkan supaya jembatan ini dirawat dengan baik. Pembangunannya pun gotong royong, bukan? Dikerjakan sama-sama, bukan? Ini Pak Ketua Pembangunan, Pak Wardi, yang mengerjakannya sama-sama tuh, Pak. Jembatan ini simbol kerja bersama. Mari kita rawat bersama-sama. Insya Allah semua orang yang terlibat dalam proses pembangunan ini seakan menanam bibit pahala jariah
yang nanti akan dipanen tanpa henti. Selama jembatan ini digunakan, aliran pahalanya jalan terus untuk semua yang terlibat. Ada yang menyumbang dana, ada yang menyumbang makanan, ada yang menyumbang tenaga, ada yang menyumbang macam-macam yang kita tidak lihat. Yang memberikan sambutan dan pegang mikrofon cuma 4 orang. Tapi yang membangun di sana ada begitu banyak orang yang tidak pernah nampak di permukaan. Kita doakan mereka-mereka yang bekerja di balik layar akan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat. Dan buat semua yang memanfaatkannya, sambil memanfaatkan, ingat bahwa ini adalah sebuah titipan amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah lebih makmur ke depannya. Demikian sambutan dari kami. Saya ingin menyampaikan rasa syukur, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Dan tadi tarian sambutannya itu menimbulkan ini tadi Pak, teka-teki tadi itu. Saya lihat nih, ini apa nanti ujungnya ya. Ternyata ujungnya saya dapat apa namanya? Selendang. Selendang seperti tarian burung, 2 burung yang memberikan selendang. Semoga selendang itu nanti menjadi peneduh kebersamaan kita sepanjang perjalanan ke depan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik teman-teman. Kalau kita melihat ya, PSI adalah oposisi sejatinya Anies teman-teman. Iya benar ya. PSI itu sejak dari Anies menjadi gubernur Jakarta itu sudah beroposisi sama Anies. Artinya bahwa bagaimana PSI itu sangat konsisten ya mengkritik Anies sampai hari ini teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana dulu di zaman Anies waktu gubernur Jakarta itu nggak mudah. Lawan politik Anies itu nggak mudah teman-teman. Ya, itu berat sekali ya kan. Bagaimana lawan politik Anies Baswedan kala itu adalah PDI Perjuangan teman-teman. Kemudian dan partai-partai lainnya ya, termasuk Nasdem pada saat itu adalah oposisinya Anies teman-teman. Namun ya pada zamannya Anies itu juga tidak mudah ya. Bagaimana pada saat itu adalah COVID-19 dan Anies harus menyelesaikan ke proyek-proyek yang strategis. Salah satunya adalah menyelesaikan JIS teman-teman. Akhirnya kan JIS terselesaikan. Akhirnya program-program yang direncanakan Anies kemudian berjalan dengan baik dan itu membuat harum namanya. Itu membuat kemudian rakyat menilai bahwa Anies ini adalah tokoh yang sangat jujur, ya, mampu mencetak prestasi di tengah situasi yang sulit. Menurut saya itu adalah poinnya. Ya, sehingga Anies Baswedan didapuk menjadi calon presiden atau layak menjadi calon presiden 2024 yang lalu. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Walaupun kalah misalnya pada ujungnya, Anies kalah 2024, ya tidak menyurut semangat Anies teman-teman. Bahkan dampak dari kekalahan Anies itu pun ya partai-partai pendukungnya sebenarnya mendapatkan suara ya dari pemilih teman-teman. Itu adalah hal yang sangat keren ya. Makanya 2029 partai politik yang dibangun Anies dan relawannya Gerakan Rakyat ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ya, akan mampu teman-teman berkompetisi dengan partai-partai lainnya yang tentunya bahwa Anies itu adalah tokoh yang nggak kaleng-kaleng ya, tokoh yang sangat luar biasa yang bisa membuat kita terpesona calon pemimpin masa depan. Bagaimana menurut kalian?